Kita masuk ke modul Master POS. Di sini ada modul fitur-fiturnya. Pertama kita jelaskan dulu master satuan menu, di mana kita nyeting satuan dari masing-masing menu. Bisa jadi misalnya ada satuan pieces, ada satuan misalnya botol dan lain-lainnya. Kita entry di sini. Caranya cuma simpel aja, klik baru, nama satuannya misalnya apa. Cuma seperti ini, simpan. Nah, kalau kita mau cari datanya, tinggal edit. Nanti ada muncul di sini, double klik. Kalau mau simpan-simpan, edit-edit atau hapus-hapus. Nah, lalu kita akan masuk kategori menunya. Nah, kita setting di sini kategorinya. Contohnya, di sini kita bisa setting kategorinya minuman, contohnya. Nah, kalau mau ada gambar, silahkan masukkan gambarnya. Tapi pastikan bahwa gambarnya ukuran dalam ukuran kecil. Tujuannya adalah supaya nanti pas saat POS tidak terlalu besar untuk loading gambar. Kalau mau simpan, silahkan simpan. Nah, seperti ini, oke. Nah, lalu turunan dari kategori adalah master menunya. Nah, di sini kita setting master menunya. Contohnya, kita klik barulah misalnya. Nah, menunya apa? Misalnya Fanta contohnya. Satuan menunya apa? Misalnya botol. Kategorinya apa? Misalnya saya bikin kategorinya minuman, contoh seperti ini. Nah, ada gambarnya nggak? Kalau misalnya ada gambar, silahkan masukkan gambarnya. Kalau tidak ada, kosongkan saja nggak apa-apa. Nah, lalu di sini ada tambah bahan. Bahan di sini maksudnya adalah bahan bakunya. Apabila kita menjual satu menu ini, bahan baku apa yang akan terpotong? Nah, di mana aplikasi ini sudah support untuk konsep itu, di mana ini adalah resipinya. Misalnya jual nasi goreng yang dipotong ada nasinya, ada telurnya dan lain-lain. Nah, kita cukup klik tambah bahan, masukkan bahannya apa-apa aja. Nah, nanti ini contoh seperti ini contohnya saja. Nah, satuannya apa yang dipakai? Seperti ini. Nah, jadi nanti kalau yang dijual ini, menu apa yang dijual, nanti bahan ini akan terpotong. Tapi perlu diingat juga kalau misalnya kita belum tahu nih bahannya, oke lah saya nggak mau pakai bahan dulu, saya langsung harga jual saja. Boleh, silahkan diisi di sini, ini harga jualnya misalnya berapa. Misalnya harga 15.000, contohnya sekali isi 15.000. Nah, kalau kita udah isi bahan, nanti di sini informasi muncul berapa sih harga pokoknya, persentase terbuang berapa persen, biaya lain-lain kayak biaya gas, pegawai dan lain-lain untuk masuk ke harga pokok dari suatu menu. Nah, nanti ada total biaya berapa, markup marginnya berapa, dapatlah harga jual berapa, nanti gross marginnya berapa. Nah, ini kita tinggal bisa setting di sini. Tapi kalau kita misalnya nggak mau, belum paham sekali tentang ini, pemakaian bahannya, belum ada dasarnya, ya silakan langsung pakai harga jualnya saja. Nah, ini kalau di checklist nonaktif, berarti menu ini tidak bisa dijual. Kalau packaging, berarti menu ini nanti tidak berhubungan dengan tidak berhubungan dengan penjualan. Jadi hanya packaging aja, motong stok seperti itu. Nah, kalau udah oke, kita simpan datanya. Yes. Nah, lalu nanti kita kalau mau cari, tinggal ketik cari di sini. Menunya apa? Misalnya tadi, Fanta contohnya. Double klik. Nah, kalau mau rubah, silakan diubah. Mau tambah, hapus, silakan. Baik. Nah, ini untuk master menu itemnya. Lalu sini ada master service charge. Service charge ini adalah kalau kita memberikan service charge kepada pelanggan kita. Nah, nanti kita tinggal masukin berapa service charge-nya, misalnya 5%, berlaku dari kapan sampai kapan. Nah, nanti total penjualan kita akan tambahkan service charge-nya nantinya. Ini maksud dengan service charge di sini. Nah, lalu juga ada master pajak atau PB1 misalnya kita mau setting ada pajaknya berapa persen, standar 10%, berlaku sampai kapan. Nah, kita tinggal masukin, nanti saat penjualan otomatis pajaknya terhitung misalnya 10% gitu. Nah, seperti itu maksud daripada fitur yang ada di sini. Nah, ini untuk cetak barcode menu ini adalah kalau kita mau bikin barcode-nya. Misalnya untuk bakery contohnya, ini juga bisa masukin nanti kode menunya apa, kita cetak kode berapa, nanti bisa kita tempel ke roti-rotinya di pembungkusnya. Nanti ini fungsi cetak barcode ini sudah ada dalam aplikasi ini. Ngeprintnya dia harus ke barcode printer. Baik, nah ini untuk cara pemakaian modul master POS. Setelah ini kita masuk ke master inventory-nya.